Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Kang Amin. Kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang bagaimana cara supaya tetap bersemangat dalam menjalani keilmuan metafisik. Sebelumnya saya akan memberikan penjelasan tentang apa yang menyebabkan seseorang bisa gagal ataupun tidak bisa melanjutkan pengamalan, sehingga apa yang menjadi tujuan untuk keilmuan yang diinginkan tidak bisa berhasil. Yang pertama yaitu kurang konsisten. Sesuatu pekerjaan ataupun amalan jika kurang konsisten maka tidak akan bisa berhasil apapun bentuknya. Yang membuat kita kurang konsisten yaitu kurangnya komunikasi dengan sang pembimbing, sehingga tidak ada dorongan untuk penyemangat yang bisa membuat semangat kita terus membara, terus menggebu-gebu untuk mencapai sebuah tujuan. Kurangnya pengetahuan sehingga seseorang akan kesulitan untuk mengamalkan dan kurang berkomunikasi dengan seorang pembimbing atau orang-orang di sekitarnya yang sama-sama satu hobi atau satu frekuensi, sehingga tidak ada dorongan saling memberi semangat, sehingga di saat semangat itu turun tidak ada yang mendorong untuk bergairah menjadi semangat kembali. Dan yang ketiga yaitu karena terlalu menunggu bukti. Seorang yang selalu menunggu pembuktian dari orang lain maka dirinya tidak akan bisa membuktikannya sendiri, karena walaupun orang itu sudah berhasil, kita masih belum bisa mengamalkan apa-apa, dan selamanya akan seperti itu, hanya menunggu dan menunggu. Belum tentu kita akan bisa mewujudkan. Namun kalau kita menginginkan dirinya menjadi bukti, maka kita dengan cara apapun kita akan melakukan, walaupun seberat apapun kita akan melakukan. Dan cara untuk bisa mengatasi hal-hal yang saya sebutkan tadi, supaya emosi semangat itu terus membakar diri kita sehingga kita tidak mudah loyo atau tidak mudah berhenti dalam menjalani keilmuan. Yang pertama yaitu sering berkomunikasi dengan sang pembimbing, karena ketika kita berkonsultasi dengan sang pembimbing, kita akan ada dorongan untuk lebih kuat lagi, lebih bersemangat lagi dalam mengamalkan keilmuan. Dan kita juga bisa mengetahui sampai di mana kemampuan kita dan apa kekurangan yang harus kita benahi. Dengan cara itu kita akan terus bersemangat, walaupun dengan rasa malas, tetapi kalau kita sering berkomunikasi dengan sang pembimbing, maka kita akan terus mendapat dorongan semangat. Yang ketiga yaitu sering melihat keberhasilan orang lain. Kalau kita sering melihat, baik itu melalui video, melalui bacaan, ataupun melalui pembuktian secara langsung, kita akan lebih bersemangat lagi, karena apa yang kita inginkan itu akan lebih mendorong kita untuk mencapai keberhasilan seperti yang kita lihat. Baik itu kita melihat melalui video, kita akan terbakar lagi semangat kita. Kita akan lebih yakin lagi bahwa diri kita memiliki kemampuan yang sama, karena orang lain bisa, kalau kita mau berusaha tentu juga akan bisa. Yang ketiga, sering bergabung sama orang-orang yang satu hobi, walaupun orang itu tidak melakukan pengamalan, namun kita kalau satu hobi, maka dorongan untuk penyemangat dalam mengamalkan itu akan
kita dapatkan. Walaupun hanya melihat sesuatu yang satu hobi, satu kesukaan, itu akan menjadi pendorong. Pada dari itu, carilah teman-teman yang memang memiliki semangat yang sama, hobi yang sama, apalagi yang memiliki satu keilmuan yang sama. Jadi kita bisa berlomba-lomba untuk meraih keberhasilan dalam mencapai cita-cita. Dan jika kita lebih memungkinkan lagi, lebih baiknya mendatangi yang membimbing, karena dengan cara seperti itu akan terus terpompa terus semangat kita, sehingga kita bisa lebih mendalami lagi kemampuan-kemampuan atau kekurangan-kekurangan yang kita miliki, sehingga kita akan lebih mudah lagi membenahi apa yang menjadi kekurangan kita. Dan satu lagi yang perlu diketahui, ada sebuah pertanyaan, apakah keilmuan itu asli? Asli atau tidak, itu tergantung pengamalannya. Walaupun asli, tapi yang mengamalkan itu hanya sebagai main-main atau suka-suka, ya kemungkinan nggak akan berhasil. Karena untuk pengamalan keilmuan itu memang butuh keseriusan, bukan cuman coba-coba. Kalau hanya coba-coba mungkin sebatas itulah kemampuan kita. Namun kalau kita menginginkan yang lebih tinggi lagi, itu juga akan bisa kita dapatkan, karena apa yang kita terima dari pembimbing kita itu juga akan menjadi daya semangat yang luar biasa. Dan juga untuk keilmuan semuanya itu baik, tergantung bagaimana cara kita mengamalkannya. Kalau kita mengamalkannya untuk kebaikan, untuk yang bisa bermanfaat untuk orang lain, maka sesuai apa yang menjadi tujuan kita keilmuan itu. Namun jika kita menganggap ilmuwan itu tidak baik, maka ya itulah yang akan kita terima. Jadi teruslah berpikir positif, jangan mudah putus asa, jangan mudah menganggap hal-hal yang belum kita buktikan itu negatif, karena belum tentu apa yang kita lihat itu semuanya negatif. Kadang ada yang positif, cuman kita hanya kurang pengetahuan saja sehingga kita menganggap hal itu negatif. Oke, cukup sekian dulu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi penyemangat para teman-teman sekalian yang sedang mengamalkan keilmuan atau yang sedang mencari ilmu, supaya bisa terus mendalami keilmuan, memperbanyak pengetahuan, dan semangat terus. Jangan sampai putus di jalan. Sekarang kita melakukan bersusah payah, nanti kita akan dengan sendirinya akan menerima hasil dari apa yang kita lakukan. Sekian dulu, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali. Terima kasih.